Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait dengan AAS mata kuliah Kepabeanan dan Ekspor Impor oleh saya Fajar Sidik 211230127 kelas 21C dengan dosen Dr. Syafrianita STMT. Pertimbangan diberlakukannya lartas atau larangan pembatasan. Salah satu kebijakan impor adalah dengan menerapkannya mekanisme larangan dan pembatasan atau lartas dengan berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh berbagai kementerian atau lembaga. Adapun hal-hal yang melatar belakangi adanya lartas atau larangan dan pembatasan pada suatu barang ataupun suatu produk, di antaranya yaitu alasan keamanan dan keselamatan nasional, kesehatan dan keselamatan masyarakat, perlindungan moral dan budaya dalam negeri, perlindungan terhadap flora, fauna, dan lingkungan, perlindungan industri dalam negeri, serta pemenuhan ketentuan internasional. Salah satu contoh produk yang memiliki lartas atau pembatasan yaitu panel surya dengan HSCO 8541.40.22 atau sejenisnya, tergantung jenis dan komponen yang termasuk dalam pemenuhan bebas. Panel surya merupakan salah satu produk yang termasuk dalam tid- tidak sepenuhnya bebas impor, melainkan terkena pembatasan atau lartas tertentu. Bentuk pembatasan lartas yang berlaku diantaranya terhadap panel surya, produk panel surya ini yaitu wajib memenuhi standar nasional Indonesia, di mana importir harus memastikan barangnya telah memenuhi SNI yang diberlakukan wajib atau SNI wajib oleh Kementerian ESDM melalui Peraturan Menteri atau Permen. Tujuannya itu untuk menjamin mutu panel surya yang beredar di Indonesia agar aman, efisien, dan memiliki usia pakai yang sesuai standar. Wajib memiliki sertifikat produk penggunaan tanda atau SPPT SNI. Import, Importir perlu mendapatkan sertifikat kesesuaian produk dari Lembaga Sertifikat Produk atau LSPRO yang diakreditasi oleh pemerintah Indonesia. Kadang juga memerlukan rekomendasi teknis dari Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi atau EBTKE Kementerian ESDM, terutama jika dalam bentuk proyek tertentu yang menggunakan fasilitas atau insentif pemerintah. Hal ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2021, di mana pengaturan penerapan standar nasional Indonesia untuk modul fotovoltaik silikon kristalin. Salah satunya yaitu dengan SNI IEC 61215-1 2016 dan IEC 61215-2. Importir dan produsen diwajibkan mengajukan sertifikat produk penggunaan tanda SNI atau SPPT SNI melalui lembaga sertifikasi resmi atau LSPRO yang berwenang. Dari pemberlakuan Peraturan Menteri SDM Nomor 2 Tahun 2021, masa transisi diberikan hingga periode 7 Januari 2022. Setelah itu, semua produk yang dipasarkan wajib ber-SPPT SNI yang bersertifikat resmi LS Pro. Selanjutnya yang kedua yaitu single submission dalam proses ekspor impor. Single submission adalah prinsip pelayanan terpadu yang memungkinkan para pelaku usaha hanya sekali mengajukan data atau dokumen yang dibutuhkan untuk proses ekspor maupun impor. Data yang diajukan ini kemudian dapat digunakan oleh berbagai instansi atau lembaga pemerintah terkait, sehingga pelaku usaha tidak perlu lagi mengirimkan dokumen yang sama ke beberapa instansi berbeda.
Adapun tujuan utama dari diterapkannya single submission yaitu mempercepat dan mempermudah proses perizinan ekspor maupun impor, meningkatkan transparansi dan akurasi data, mencegah terjadinya duplikasi data antar instansi, dan mengurangi biaya logistik dan administrasi. Sebagai contoh aplikasi single submission pada proses ekspor berikut ini, di mana pada awalnya sebelum dilakukannya eh, single submission melalui INSW untuk proses penerbitan SKA atau surat keterangan asal, pengguna jasa atau eksportir melakukan beberapa proses yang dilakukan terhadap beberapa sistem yang berada di kementerian ataupun lembaga masing-masing. Contoh yaitu pada saat pengajuan proses dokumen karantina, pemohon mengajukan permohonan pemeriksaan karantina atau PPK yang dilakukan melalui sistem balai karantina, badan karantina itu sendiri. Selanjutnya, pada saat pengguna jasa menginginkan atau meminta surat keterangan asal, maka pengguna jasa melakukan permohonan melalui sistem ESKA yang dimiliki oleh Kementerian Perdagangan. Begitupun pada saat pengguna jasa ingin menerbitkan NPE, pengguna jasa melakukan proses pemberitahuan ekspor barang atau PEB melalui sistem DJB Bea Cukai. Selain itu, proses pelaporan devisa hasil ekspor juga pengguna jasa harus melakukan submit data atau submission informasi melalui sistem yang berbeda, yaitu sistem Simodis yang dimiliki oleh BI. Nah, jika kita lihat, sebelum adanya implementasi single submission, pengguna jasa harus melakukan berbagai submit informasi yang mana mungkin beberapa informasi tersebut memiliki informasi yang sama atau beberapa informasi yang mungkin sama saja ya yang dibutuhkan baik dari pada saat proses penerbitan permohonan dokumen karantina, dokumen SKA maupun NPE. Sehingga proses ini memiliki kelemahan yaitu proses dokumen dilakukan di masing-masing sistem kementerian atau lembaga. Terdapat potensi perbedaan data yang diajukan pengguna jasa antara pengajuan pengajuan satu dengan pengajuan lainnya. Kemudian diberlakukan yaitu single submission via INSW, di mana pengguna jasa cukup satu kali melakukan proses submission melalui portal INSW, di mana melalui portal ini pengisian permohonan ke masing-masing kementerian atau lembaga dilakukan di satu tempat. Pengajuan permohonan dapat dilakukan dalam beberapa skenario. Bisa dengan melalui INSW ini, maka pengguna jasa bisa mengajukan permohonan dokumen karantina, dokumen SKA, dan dokumen NPE tanpa harus melakukan proses di masing-masing sistem baik kementerian maupun lembaga. Cukup melalui INSW, kemudian dari INSW masing-masing data akan ditransfer ke masing-masing kementerian maupun lembaga sesuai dengan informasi yang dibutuhkan. Kemudian dari masing-masing sistem kementerian ataupun lembaga akan melakukan feedback sesuai dengan data output yang diharapkan, seperti dokumen karantina, dokumen SKA, maupun NPE. Keunggulan dari proses implementasi single submission ini yaitu memberikan kemudahan bagi pengguna jasa dalam penyampaian dokumen, meningkatkan kualitas data, adanya konsistensi data, menghilangkan redundansi, repetisi, dan duplikasi data. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.